Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzula Lailatul Farqiyah dan teman kelompok saya yakni Risa'a Daimatul Jannah. Kami di sini akan menjelaskan tentang hermeneutika kritis dalam tafsir Al-Qur'an model Nasr Hamid Abu Zaid. Yang akan kami jelaskan pertama kali yakni biografi tentang beliau Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, Nasr Hamid Abu Zaid ini lahir pada tanggal 10 Juli 1943 di Kuhafa, Provinsi Tanta, Mesir bagian barat. Saat berusia 8 tahun, beliau ini sudah khatam Al-Quran, sudah hafal Al-Quran 30 juz. Beliau juga lahir dari keluarga yang sangat taat beragama. Jadi penanaman agama pada Nasr Hamid Abu Zaid ini sudah sangat kuat karena sejak kecil orang tuanya itu sudah mendidik agama kepada beliau. Kemudian tentang pendidikan Nasr Hamid Abu Zaid, beliau menempuh pendidikan itu sampai S3 dan mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab di Universitas Kairo. Kemudian beliau ini juga pernah tinggal di Amerika selama 2 tahun, yakni tahun 1978 sampai 1980. Di Amerika sana beliau ini mendapat beasiswa untuk penelitian doktoralnya. Nah, karya-karya Nasr Hamid Abu Zaid ini sangat banyak. Beliau memiliki buku lebih dari 20 buku. Dan ciri khas dari karya Nasr Hamid Abu Zaid ini pada teksnya. Buku-buku Nasr Hamid ini banyak menaruh perhatian pada aspek teks atau nas, sehingga beliau itu mengatakan bahwa peradaban Arab Islam adalah peradaban teks, ya, atau hadorah al-nas. Maka ia banyak menulis buku-buku yang mengupas persoalan teks seperti Mafhum al-Nas, Dirosah fi Ulum Al-Quran, dan Naqad Al-Kitab Ad-Din. Ya, Nasr Hamid ini juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan dan gelar penghormatan, ya, salah satunya yakni di Universitas Kairo sebagai dosen dan di Amerika sebagai profesor. Untuk teori hermeneutika model Nasr Hamid Abu Zaid akan dijelaskan oleh Risa'a Daimatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa'a Daimatul Jannah akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Nuzula. Sebelum memasuki pembahasan tentang teori hermeneutika, saya akan membahas tentang rekonstruksi yang dilakukan Abu Zaid terhadap studi Al-Quran dan posisi Al-Quran menurut Abu Zaid. Pembahasan yang pertama adalah rekonstruksi yang dilakukan Abu Zaid terhadap ilmu Al-Quran. Dalam proses penafsiran tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial, politik, dan kultural di mana penafsir itu berada. Di zaman itu, ketika Abu Zaid menafsirkan Al-Quran itu hanya dijadikan sebuah teks pasif. Artinya, Al-Quran adalah sebuah dalil untuk mendukung gagasan-gagasan tertentu. Jadi, dalam hal ini mengesampingkan konteks dari sebuah ayat. Karena hal ini, Abu Zaid memandang perlu dilakukan rekonstruksi terhadap ilmu Al-Quran. Rekonstruksi ini didasari dengan pemikiran kritis dan kesadaran ilmiah terhadap perkembangan zaman. Dalam hal ini, Abu Zaid menawarkan teori hermeneutika untuk memahami makna teks sebagai bahasa manusia atau teks manusiawi. Abu Zaid berpendapat demikian karena kalam ilahi itu perlu mengadaptasikan diri dan menjadi manusiawi. Karena Tuhan ingin berkomunikasi kepada manusia, kalam ilahi ini berisi pesan-pesan untuk manusia.
Jika Tuhan berbicara dengan bahasa Tuhan, manusia sama sekali tidak akan mengerti. Proses perubahan kalam ilahi menjadi teks manusiawi adalah ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah. Pembahasan yang selanjutnya adalah posisi Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai bahasa manusia atau teks manusiawi. Abu Zaid berpendapat demikian karena kalam ilahi itu perlu mengadaptasikan diri dan menjadi manusiawi. Karena Tuhan ingin berkomunikasi kepada manusia, kalam ilahi ini berisi pesan-pesan untuk manusia. Jika Tuhan berbicara dengan bahasa Tuhan, manusia sama sekali tidak akan mengerti. Proses perubahan kalam ilahi menjadi teks manusiawi adalah ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai produk budaya. Al-Quran berada di posisi ini karena Al-Quran dibentuk oleh budaya dan realitas selama lebih dari 20 tahun. Di sisi lain, Al-Quran adalah sebagai produsen budaya karena menjadi sumber rujukan teks-teks lain atau bisa disebut dengan sumber informasi pokok. Karena realitas dan budaya tidak bisa dipisahkan dari bahasa manusia, maka Abu Zaid menganggap Al-Quran sebagai teks bahasa atau nas logawi. Dengan ini, Abu Zaid menegaskan bahwa teks-teks agama adalah teks-teks bahasa yang bentuknya sama dengan teks-teks yang lain di dalam budaya. Abu Zaid tidak membenarkan penafsiran yang telah dilakukan oleh mayoritas mufasir yang selalu menafsirkan Al-Quran dengan muatan metafisik Islam. Dalam pandangannya, metodologi seperti itu tidak akan melahirkan sikap ilmiah, karena sesungguhnya kepercayaan atas wujud metafisik teks Al-Quran akan menghapuskan upaya pemahaman yang ilmiah bagi fenomena teks. Dengan menyamakan status Al-Quran dengan teks-teks yang lain, maka Abu Zaid menegaskan siapa saja bisa mengkaji Al-Quran. Setelah membahas tentang rekonstruksi teks dan posisi Al-Quran menurut Abu Zaid, pembahasan selanjutnya adalah hermeneutika menurut Abu Zaid. Abu Zaid menawarkan konsep interpretasi baru dalam dunia pemikiran Islam. Menurut Abu Zaid, metode analisis paling tepat untuk memahami Al-Quran sebagai teks yang tidak terpisahkan dari sistem bahasa dan fungsi informatif dan komunikatif adalah metode analisis bahasa atau minhaj al-tahlil al-lughawi. Metode inilah yang dapat dipakai karena sejalan dengan objek dan materi kajiannya, di mana objek formal kajiannya adalah Islam. Ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis yang merupakan sebuah teks. Untuk menjelaskan teorinya tentang teks Al-Quran sebagai produk budaya sekaligus produsen budaya, Abu Zaid mencoba melakukan kajian semiotika terhadap Al-Quran. Teks yang berada di dalam tataran semiotika ini menjadi subjek yang memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi pada tataran struktural baru. Dengan ini, Abu Zaid menandakan bahwa kekuatan teks Al-Quran atau ijaz Al-Quran tidak terletak dan tidak perlu dikembalikan kepada sumber ilahiyahnya, melainkan terletak pada keistimewaan literalnya yang jauh mengungguli teks lain dan mampu menimbulkan perubahan yang dahsyat pada kebudayaan. Abu Zaid kemudian mengusulkan teori penafsiran yang berpijak pada interaksi yang diciptakan teks dengan sistem budaya. Ia membedakan antara makna dengan signifikansi atau maghza. Makna menurutnya adalah pengertian historis dan asli dari teks pada konteks pembentukan dan strukturisasinya. Makna ini dapat diperoleh melalui pemahaman dinamika teks dalam kedua fasenya, yaitu dalam fase keterbentukan, di mana teks diletakkan dalam rangka waktu dan urutan kesejarahan sebagai respon terhadap budaya saat itu. Sementara dalam fase pembentukan, yaitu teks ternyata memiliki kemampuan untuk menciptakan pelanggaran terhadap norma teks dan budaya. Selain makna, menurut Abu Zaid, pembacaan harus menghasilkan signifikansi baru dari teks, yaitu pengertian teks dalam konteks sosiokultural saat ini yang dapat ditarik dari makna historis teks itu sendiri.
Pembacaan ini juga harus dilakukan dengan asumsi bahwa ketiga pilar antara teks atau bahasa budaya, historitas teks, dan dunia sosial budaya pembaca memiliki kemandirian masing-masing. Artinya, ketiganya terletak pada tataran horizontal, bukan vertikal, untuk menghindari adanya sangkalan prioritas pada salah satunya. Kesimpulannya, secara umum hermeneutika Abu Zaid mengandung dua hal. Pertama adalah bertujuan untuk menemukan makna asal dari sebuah teks dengan menempatkannya pada sebuah konteks sosio-historisnya. Kedua adalah bertujuan untuk mengklarifikasi kerangka sosiokultural kontemporer dan tujuan-tujuan praktis yang mendorong dan mengarahkan penafsiran.